Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan mapel kimia. Ini pertemuan yang ke-19 ya. Saat ini kita akan bahas yaitu beberapa latihan sel volta dan latihan korosi ya. Ini adalah untuk persiapan ulangan harian. Ya, baik. Ini untuk latihan sel volta dan korosi. Kita mulai ya. Jadi di pertemuan ini ada dua bagian, yaitu latihan sel volta dan latihan untuk korosi. Oke, kita mulai. Ini contoh soal diambil dari beberapa buku ya, dari buku ini, dari beberapa soal di buku kumpulan soal UN. Ya, ambil dari buku ini, bagus sekali ya, bukunya siapa, Rahmat Priyanto ya. Nih buku bagus yang diambil dari sana. Baik, diketahui data potensial reduksi sebagai berikut ya. Nah, kemudian notasi sel yang berlangsung spontan adalah titik. Nah, kunci untuk soal-soal seperti ini ya, untuk mengetahui suatu sel berlangsung spontan atau tidak spontan ya, terjadi atau tidak terjadi. Ini rumus utamanya adalah dari yang rumus ini ya. Ingat, yaitu rumus potensial sel E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, ini jadi dari rumus ini, dimana bahwa reaksi akan terjadi atau reaksi spontan yaitu ketika nanti harga E0 selnya ini adalah positif ya, atau lebih besar dari 0 ya. Jadi E0 selnya nanti hasil akhirnya di sininya harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti positif ya. Jadi hasilnya harus positif berapa volt gitu. Nah, ini ya. Jadi konsep utamanya ini dari sini. Jadi cari bagaimana caranya agar E0 sel ini berharga positif ya. Kalau misalnya harganya E0 selnya negatif, nah itu berarti tidak spontan ya, atau tidak akan terjadi reaksi itu. Nah, jadi dengan rumus ini maka tipsnya untuk soal-soal seperti ini adalah begini. Nah, kita lihat dari rumus ini, agar E0 sel berharga positif atau lebih besar dari 0, maka ini kan rumusnya dari sini, E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Maka berarti yang harga E0 reduksi ini harus lebih besar ya, harus lebih besar. Lebih besar dari siapa? Lebih besar dari yang E0 oksidasinya ya. Nah, karena kan kalau ini besar dikurangi bilangan yang lebih kecil, berarti akan positif hasilnya. Misalnya 3 dikurangi 2 berapa? 1, positif kan. 5 dikurangi 3, 2, positif. Nah, itu ya, jadi kondisikan yang E0 reduksi ini harus lebih besar. Kalau ini E0 reduksi lebih kecil dari E0 oksidasi, maka tentu hasilnya akan negatif. Contoh, 2 dengan 5 besaran siapa? Besaran 5 ya. Kalau 2 dikurangi 5 hasilnya jadi berapa? Jadi minus 3. Jadi akan minus ya. Jadi kalau ininya lebih kecil dari bilangan yang pengurangnya, maka tentu hasilnya akan minus ya. Jadi ini konsepnya dari sini ya. Jadi cari E0 reduksi ini adalah yang lebih besar. Atau dibalik, jadi kalau potensial E0-nya lebih besar, maka itu adalah dia akan mengalami reduksi ya. Nah, kita lihat di contoh soal kayak gini ya, latihan. Notasi sel yang berlangsung spontan adalah siapa? Nah, lihat ya, kita lihat satu-satu. Ag dengan Mn ya, Ag dengan Mn. Nah, kita bandingkan Ag dengan Mn ya. Jadi ini data dari soal dikasih semua reaksinya dalam bentuk reduksi ya, karena sudah disepakati ya di para kimiawannya bahwa menuliskan potensial untuk logam-logam ini dalam bentuk reaksi reduksi ya, maka di soal-soal dikasihnya akan bentuk reduksi kayak gini. Nah, baik, kita lihat Ag dengan Mn yang A ya, kita akan cek ini salah atau benar. Ag dengan Mn, lihat harganya. Ag E0 nya plus 0,80, yang Mn E0 nya minus 1,2 ya volt. Bandingkan minus 1,2 dengan plus 0,8
bilangan mana yang lebih besar nilainya? Ya tentu yang plus 0,8. Ya, lihat yang plus 0,8 ini AG. Maka berarti kalau AG dipasangkan dengan MN, maka AG harus yang mengalami reduksi ya. Nah, lihat dari sini. Jadi yang nilainya lebih besar dia harus mengalami reduksi ya. Jadi yang ini mengalami reduksi ya. Kemudian yang MN-nya, nah berarti dia yang mengalami oksidasi ya, kayak gitu. Jadi kalau AG dipasangkannya dengan MN kayak gini harus ya yang terjadinya. Biar tadi nanti NO-nya jadi positif. Nah, AG harusnya reduksi, MN oksidasi. Nah, lihat yang A. Nah, ini notasi sel malah AG di kiri ya. Ingat notasi sel ini di sebelah kiri adalah oksidasi kan? Ya, ingat lagi di pelajaran sebelumnya tentang notasi sel. Ini sebelah kiri oksidasi, sebelah kanan jembatan garam, ini yang reduksi ya. Nah, ini. Jadi notasi sel ini seperti ini. Ini oksidasi, sebelah kanan jembatan garam, ini reduksi. Ini jembatan garam ya, tanda garis 2 ini jembatan garam, di review lagi pertemuan sebelumnya. Nah, gini seperti ini. Nah, yang A ini AG oksidasi, yang MN malah reduksi. Ya, sedangkan di sini tadi harusnya yang AG ini adalah reduksi. Ya, ternyata di sini AG malah oksidasi. Ini pasti salah ya yang A. Sekarang yang B, lihat ZN dengan AG. Nah, ZN dengan AG. Lihat. Yang lebih besar nilai E0-nya siapa? AG atau ZN? AG plus 0,8, ZN minus 0,76. Nah, berarti lebih besar AG ya. Berarti AG harus mengalami reduksi ya. Nah, yang ZN harus mengalami oksidasi ya. Nah, jadi ketika AG dipasangkan dengan ZN harusnya seperti ini. AG harus mengalami reduksi ya, karena tadi kan ini lebih besar. Yang ZN yang nilai E0-nya lebih kecil dia harus oksidasi. Nah, berarti AG reduksi, ZN oksidasi. Yang AG harus reduksi. Nah, ini benar ya, AG reduksi ya. Dalam notasi sel, nah ini sebelah kanan berarti benar ini reduksi, ZN oksidasi. Nah, ini paling dia salah nulis saja ya soal ini harusnya ZN 2+ ya. Nah, ini hanya kesalahan penulisan saja. Nah, ini sudah benar. Jadi ketika AG dipasangkan dengan ZN, AG yang reduksi, ZN yang oksidasi ya. Nah, ini betul ya yang B. Nah, gini jadi cara untuk mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek kenapa C, D, dan E salah. ZN dengan MN. Lihat ZN dengan MN, bandingkan. ZN minus 0,76, MN minus 1,2. Nah, ini harus cermat ya, minus. Nilainya mana yang lebih besar? Minus 0,76 dengan minus 1,2. Nah, ini harus cermat ya. Tentu yang lebih besar nilainya adalah yang minus 0,76. Kayak min 3 dengan min 2, nilainya mana yang lebih besar? Nah, tentu yang min 2 yang lebih besar nilainya ya. Nah, kayak gitu. Ini harus cermat kalau sama minus. Ini minus 0,76, ini nilainya lebih besar dibanding minus 1,2. Berarti yang minus 0,76 ini harus reduksi. ZN harusnya reduksi ya. Nah, lihat ini ZN malah oksidasi di sebelah kiri. Berarti ini pasti salah. AG dengan CU, pasangkan, lihat AG dengan CU. Nah, AG plus 0,8, CU plus 0,34. Bandingkan, lebih besar mana nilainya? Plus 0,8 atau plus 0,34? Tentu plus 0,8. Berarti AG. AG yang harus mengalami reduksi. Lihat di sini. Nah, ini AG malah oksidasi, malah di sini ya. Di kiri, berarti salah. Yang E, AG dengan ZN, bandingkan AG dengan ZN. AG plus 0,8, ZN minus 0,76. Mana yang lebih besar nilainya? Tentu AG. Maka AG harusnya reduksi ya. Lihat di sini, AG malah oksidasi sebelah kiri. Berarti ini salah ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang B tadi. Sekarang nomor 350. Data potensial reaksi reduksi sebagai berikut. Nah, reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan adalah titik-titik ya, cek sama kayak tadi. Lihat, ini data diberikan kayak gini. Nah, cek satu-satu. F dengan I ya, lihat F dengan I, bandingkan F dengan I. Yang F plus 2,8, yang I plus 0,54. Mana yang lebih besar nilainya? Plus 0,54 atau plus 2,8?
tentu plus 2,8 yang F. Berarti ketika F dipasangkan dengan I, F ini harus mengalami reduksi ya, yang I harus mengalami oksidasi. Lihat, yang F harusnya reduksi, berarti harus disimpan di sebelah kanan dalam potensial sel. Lihat di sini. Nah, ini salah ya, F malah di sebelah kiri. Ini pasti salah. Yang F dengan Cl, F dengan Cl plus 2 dengan plus 1, mana yang lebih besar nilainya? Ya tentu yang plus 2, berarti ini juga harus mengalami reduksi. Jadi F ketika disandingkan dengan Cl, maka F harus reduksi, F harus di sebelah kanan. Nah ini juga salah ya. Cl dengan Br, Cl dengan Br, Cl plus 1,36, Br plus 1,09, mana yang lebih besar? Plus 1,36 Cl. Jadi Cl ketika disandingkan dengan Br, Cl harus mengalami reduksi, berarti Cl harus di sebelah kanan. Lihat, ini Cl malah sebelah kiri, salah ya. Br dengan I, Br dengan I, Br plus 1,09, yang I plus 0,54, tentu ini yang lebih besar ya. Berarti Br harus reduksi, Br harus di sebelah kanan. Nah ini Br malah di sebelah kiri, berarti salah. Sekarang I dengan Cl, I dengan Cl, bandingkan Cl plus 1,3, I plus 0,54, mana yang lebih besar? Yang Cl ya. Nah berarti Cl harus reduksi, berarti Cl harus di sebelah kanan. Lihat, nah ini Cl di kanan, I di kiri ya, betul. Nah maka ini jawabannya adalah yang E. Nah ini untuk menjaga soal-soal seperti ini. Nah kita lihat lagi, biar semakin banyak latihan makin bisa ya. Perhatikan bersama reaksi berikut, yakni untuk soal 352 dan 353. CO dan Pb. Pertanyaannya, diagram sel reaksi yang dapat berlangsung adalah titik-titik ya. Reaksi sel dapat berlangsung artinya tadi ya, yaitu reaksi spontan. Artinya E0-nya yang positif ya. Sama ini. Jadi kayak tadi ya, yang dapat berlangsung itu kayak tadi. Jadi kondisikan agar E0 nanti hasilnya positif ya, berarti kayak tadi. Nah lihat, bandingkan ini Pb dengan CO ya, Pb dengan CO. Nah ini diketahui cuma ada 2 ya, ini lebih gampang. Lihat, bandingkan CO min 0,28, yang Pb min 0,13. Nah ini harus cermat, sama-sama minus. Mana nilainya yang lebih besar, minus 0,28 atau minus 0,13? Nah tentu ini yang lebih besar nilainya ya. Ingat tadi minus 3 dengan minus 1, mana yang lebih besar? Minus 1 ya, yang lebih besar nilainya. Berarti ini min 0,28 dengan min 0,13, ini yang lebih besar nilainya ya. Ini harus cermat. Nah berarti yang lebih besar E0 nya dia harus mengalami reduksi ya. Nah berarti yang ini pasti harus mengalami oksidasi ya. Nah ini kalau ditanya diagram sel, nah berarti reduksi ya, berarti Pb harus mengalami reduksi, yang oksidasinya CO. Nah berarti nulisnya pasti akan kayak gini. Ingat, notasi sel itu kan oksidasi dulu ya. Oksidasi siapa? CO. CO nya jadi apa? CO2+. Jadi gini, CO2+, kemudian jembatan garam. Nah kemudian di kanan yang reduksi, reduksinya ini Pb ya dengan Pb2+. Berarti kalau reaksi reduksi gimana? Pb2+ berubah menjadi Pb ya. Nah ini notasi selnya pasti seperti ini ya, CO menjadi CO2+, kemudian Pb2+ menjadi Pb ya. Ingat lagi review cara penulisan notasi sel ya di pertemuan sebelumnya. Nah cari yang kayak gini ya, CO2+, Pb2+ menjadi Pb. Nah yang ini, yang D ya, yang kayak gini. Nah ini mirip yang B ya. Nah jangan terkecoh, CO ini CO sebetul di sebelah kiri ya, tapi ini nulisnya salah, oksidasi, tapi ini CO2+ menjadi CO. Kebalik ya, harusnya kan kalau oksidasi kayak gini, CO menjadi CO2+. Kemudian ini kebalik, Pb nya harusnya Pb2+ dulu baru Pb ya. Ini kan reaksi reduksi seperti ini ya. Oke, sekarang 353, harga potensial sel untuk reaksi tersebut adalah titik-titik ya. Nah, ini tinggal kerjakan pakai yang rumus ini. E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 oksidasi ya. E0 reduksinya berapa? Nah ini yang reduksi kan yang ini ya, minus 0,13, minus 0,13 dikurangi E0 yang mengalami oksidasi siapa? Yang mengalami oksidasi yang CO. Nah ini masukin aja langsung ya, nggak usah diubah tandanya.
min 0,28 min, nah ininya minus cara cermat 0,28. Nah, dengan min 0,13 min ketemu min jadi positif ya, 0,13 ditambah 0,28 dengan berapa? 0,28 sama aja dengan 0,28 kurang min 0,13, hasilnya adalah berapa? Plus ya, harus plus. Nah, plus 0,15 volt ya. Nah, inilah jawabannya. 0,15 volt plus. Nah, ini yang C. Oke. Selanjutnya, nah nih kayak tadi lagi, informasi berikut digunakan untuk menjelaskan soal nomor 354 dan 355. Berikut ini harga potensial elektroda besi dan tembaga. Ya, besi segini, tembaga kayak gini. Ditanyakan, diagram sel yang tepat untuk berlangsungnya reaksi tersebut adalah titik-titik. Nah, diagram sel atau notasi sel ya. Nah, tinggal kita bandingkan, cek di sini. Cu plus 0,34, Fe min 0,44. Berarti yang akan mengalami reduksi siapa? Cu atau Fe? Ya, betul, Cu ya. Karena kan ini lebih besar nilai E0-nya. Ingat, yang nilainya lebih besar, maka dia akan mengalami reduksi. Maka yang Fe pasti akan mengalami oksidasi ya. Nah, berarti notasi selnya yang mana? Ya, reduksi Cu, oksidasi Fe. Lihat, nih ya, oksidasi berarti di sebelah kiri notasi sel ya. Yang reduksi sebelah kanan, reduksi yang Cu. Nah, berarti Cu yang sebelah kanan. Lihat, Cu ini kanan, ini kanan, ini kanan ya. Nah, tapi penulisannya lihat, reduksi ini Cu12 salah ya, ini Cu12 salah. Nah, ini Cu2 plus menjadi Cu ya. Sebelah kirinya Fe menjadi Fe2+. Nah, ini penulisannya betul ya. Nah, gini. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Cu-nya reduksi, oksidasinya Fe, Fe-nya oksidasi ya, jadi Fe2+, Cu2+ menjadi Cu, ini reduksi. Sebelah gini. Ini pasti salah ya, posisinya juga salah. Baik, itu 354. 355. Harga E0 sel dari reaksi tersebut adalah titik-titik. Ya, berarti yang E0 sel, notasi misalnya kayak gini, kita pakai rumus E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 oksidasi ya, sama dengan E0 yang mengalami reduksi berapa tadi? Nah, plus 0,34 dikurangi E0 yang mengalami oksidasi min 0,44 ya, min 0,44 sama dengan 0,34 min ketemu min jadi plus 0,44 sama dengan berapa? 0,78 volt ya. Nah, ini E0 selnya 0,78 mana? Nah, ya, itu 5. Nah, tadilah contoh-contoh soal sel kotak ya, seperti ini. Jadi prinsipnya yang tadi ya, kita ingat kalau notasi sel kita harus paham yang ini. Jadi sebelah kiri oksidasi, sebelah kanan reduksi ya, ini penulisannya. Maka nanti kondisikan kayak tadi. Jadi kuncinya adalah yang harga E0 nya lebih besar maka dia mengalami reduksi, yang harga E0 nya lebih kecil dia oksidasi ya, tinggal dicocokkan dengan notasi sel. Nah, itu adalah kunci untuk soal-soal seperti ini. Baik, sekarang yang soalnya bentuk gambar kayak gini, kita lihat. Perhatikan gambar sel poltar berikut. Ini Al, ini elektroda Al, ini Sn ya, timah Sn, timah putih yang bisa buat pakai solder, Al3, Sn2. Nah, kita fokus di sini. Diagram sel yang tepat untuk gambar tersebut adalah titik-titik ya, Al dan Sn. Nah, untuk soal kayak gini, ini dikasih tahu ada minus positif, ini kutub listrik ya, kayak baterai kan ada kutub positif, kutub negatif ya, ini positif, kutub negatif. Nah, kita ingat untuk sel poltar ini rumusnya adalah kepan ya, kepan. Kepan apa artinya? Katoda positif, anoda negatif ya. Nah, ini kuncinya. Katoda positif, anoda negatif. Nah, ini positif, berarti ini katoda ya, berarti katoda. Sn ini katoda. Anoda negatif. Nah, maksudnya ini kutub negatif ini dia adalah anoda ya. Nah, maka Al ini anoda. Nah, ini kuncinya kayak gini. Kemudian satu lagi, ingat di sini ya, dalam sel elektrokimia ini berlaku di sel poltar maupun elektrolisis.
katoda dan anoda. Katoda reaksinya apa? Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Ingat ya, ini harus diingat. Jadi katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Ingat teman-teman, sebelumnya sudah dibahas. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi ya. Nah, ini ingat ya. Jadi katoda itu reduksi, anoda oksidasi. Nah, ini katoda SN berarti mengalami reduksi ya. Berarti SN harus mengalami reduksi. Yang Al anoda berarti Al mengalami oksidasi ya. Nah, udah tinggal dicek di sini. Cari SN yang mengalami reduksi. SN reduksi berarti harus di sebelah kanan di sel voltanya, di notasi sel voltanya ya. SN sebelah kanan cari. Nah, antara ini jawabannya atau B ya. Nah, yang AL harus di sebelah kiri. Nah, ini AL ya. Nah, ini bisa A atau B. Nah, tinggal dilihat lagi mana yang lebih tepat penulisannya. Nah, SN ini kan mengalami reduksi ya katoda. Nah, berarti yang mana reduksi? Yang ini atau ini? Nah, ini yang benar ya, SN2+ berubah menjadi SN. Ini reduksi. Kalau SN menjadi SN2+, ini penulisan buat oksidasi ya, jadi kurang tepat. Nah, ini lebih tepat ya. Nah, Al oksidasi, Al menjadi Al3+. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Baik, itu 356. Sekarang 357. Data potensial reduksi CR menjadi Ni ya. Pada suatu sel volta berlangsung reaksi 2Cr ditambah 3 NiCl2 menjadi 3 Ni tambah 2 CrCl3. Maka potensial sel N0 reaksi tersebut adalah titik-titik volt ya. Nah, baik, kita lihat ya. Nah, ini diketahuinya ada reaksi kayak gini. Nah, untuk sel volta ini koefisien di depan tidak pengaruh ya terhadap perhitungan ya, yang koefisien, karena sel volta nilainya hanya ditentukan oleh pasangan logamnya dengan apa ya. Ini koefisien nggak pengaruh, ini hanya buat penyetaraan reaksi saja. Nah, ini lihat, harus cermat. Ini reaksinya apa? 2Cr ditambah 3 ya NiCl2 berubah menjadi 3 Ni tambah 2 CrCl3. Nah, kita harus bisa menyederhanakan dari persamaan seperti ini. Ini Cr. Nah, ini bisa kita sederhanakan gini. Cr ditambah NiCl2. Nah, NiCl2, nah berarti Ni-nya ini adalah Ni2+ ya. Ini dalam senyawa Ni. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi gini bentuk ionnya, Ni2+ ya, berubah menjadi Ni ya tambah CrCl3, berarti Cr-nya ini punya ion Cr3+ ya. Jadi ini adalah Cr3+. Nah, ini. Jadi persamaan ini bisa disederhanakan seperti ini kalau dalam bentuk ion untuk kebutuhan perhitungan sel volta ya. Karena untuk perhitungan sel volta kita hanya butuh ion-ion ininya ya. Nah, koefisiennya nggak usah kita libatkan ya dalam perhitungan sel volta. Nah, kalau dalam bentuk notasi sel gimana? Ini persamaan ini diubah ke notasi sel. Dulu sudah dibahas ya. Nah, ini Cr berubah menjadi Cr3+, oksidasi ya, Cr menjadi Cr3+. Ingat, notasi sel kan oksidasi dulu. Cr berubah menjadi Cr3+. Kemudian jembatan garam. Nah, baru yang reduksi. Reduksinya siapa? Nah, ini Ni2+ berubah menjadi Ni ya. Ni2+ berubah menjadi Ni ya. Nah, ini jadi notasi selnya seperti ini. Kalau persamaannya kayak gini ya. Tanya potensial sel reaksi tersebut adalah titik-titik ya. Nah, kita ingat ke rumus ini, N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi sama dengan berapa? N0 yang mengalami reduksi. Reduksi siapa? Ni ya, Ni. Cari Ni. Nah, Ni min 0,25. Min 0,25. Dikurangi E0 oksidasi. Oksidasi. Nah, oksidasi lihat ini. Oksidasi yang Cr. Min 0,71. Min 0,71. Nah, ini sama dengan min 0,25, min ketemu min jadi plus 0,71 ya. Jadi hasilnya adalah nanti akan jadi 0,71 kali 0,5 plus 0,46 volt ya. Nah, ini harga E0 selnya untuk yang reaksinya. Mana jawabannya? C. Nah, ini jadi dari persamaan ya. Nah, kalau untuk perhitungan sel volta kita ubah ke notasi sel volta kayak gini biar kita lebih paham ya.
Jadi ingat koefisien enggak pengaruh ya kalau dalam perhitungan sel volta. Kemudian nanti nah ini NiCl2 sederhanakan jadi Na2 plus CrCl3 Cl3. Jadi nanti akan ketahuan ininya. Baik itu. Nah, terlihat berapa soal lagi? Ini ya. Perhatikan rangkaian sel volta berikut. Mg menjadi ini ya kayak gitu. Nah, lihat ini diperlihatkan gambar. Nah, ini ada tanda panah. Ini soal ya sepertinya kurang lengkap ya. Ini tanda panah apa? Apakah ini aliran elektron maksudnya atau aliran arus listrik? Karena berbeda. Aliran elektron dengan aliran arus listrik kan itu saling berbalik arah. Kalau ke kanan aliran elektron, maka ke kiri berarti arah arus listrik ya. Nah, ini kurang lengkap ya. Ini yang arah panah ini apa? Apakah elektron atau arus listrik ya. Jadi bisa mispersepsi ya, bisa jadi salah persepsi. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kayak gini, misalnya ada soal kayak gini, kita bisa bantu dengan pengetahuan kita tentang deret volta ya. Dulu pernah kita bahas deret volta. Ingat siapa? Lihat kalau Bapak Camat nanti mangkat ala mana air zaman cerah penuh canda coba-coba nikmat senang PB hahaha surupuk hangat agak pahit au. Nah, ini ya. Nah, bisa kita bantu dengan deret volta ya. Kalau suatu saat kita ketemu soal kayak gini ya, tapi nggak ada anulir misalnya, nggak ada apa-apa, ya kita bisa bantu dengan deret volta ini ya. Nah, lihat ini pasangannya Mg dengan Cu. Lihat, ingat dalam deret volta ini semakin ke kiri semakin mudah mengalami oksidasi ya, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi ya. Nah, kita lihat, tinggal bandingkan Mg dengan Cu. Mg bandingkan dengan Cu. Nah, berarti yang mudah mengalami oksidasi siapa? Mg atau Cu? Ya, tentu Mg. Mg mudah oksidasi. Maka Mg yang akan mengalami oksidasi, Cu akan mengalami reduksi ya. Jadi pasti kayak gini. Mg akan mengalami oksidasi. Ya, cari di sini Mg-nya yang mengalami oksidasi. Yang mana? Berarti oksidasi harus di sebelah kiri notasi sel ya. Nah, bisa ini. Tapi lihat penulisannya yang paling tepat. Ini penulisannya salah. Ini salah. Ini ya antara C atau D ya, yang ini. Nah, lihat yang Cu-nya. Cu kan reduksi. Nah, lihat mana penulisan Cu yang reduksi yang lebih tepat. Ini Cu yang kurang tepat. Nah, ini Cu2 plus menjadi Cu ya. Jadi ini yang benar. Gini. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi ini soalnya kalau kita khawatir kesalahan persepsinya, ini aliran apa? Elektron atau aliran arus listrik ya. Bisa kita bantu dengan deret volta kayak gitu. Baik, 359 diagram sel yang tepat dari rangkaian sel volta berikut. Nah, ini lengkap ya, ada kutub negatif kutub positifnya jelas. Nah, ingat ini cara lagi kalau ada kutub positif negatif pakai kepan ya. Katoda positif, anoda negatif. Positif ini katoda, Cu berarti ini katoda. Katoda ya, katoda berarti apa? Reduksi ya. Anoda negatif, yang negatif ini anoda. Anoda ya. Anoda apa reaksinya? Kita ingat oksidasi ya. Berarti Ep harus oksidasi, Cu harus reduksi. Lihat di notasi sel, Ep oksidasi, berarti Ep harus sebelah kiri. Nah, berarti antara A atau B ya. Yang E ini salah, nulisnya juga udah kayak gini ya, benar. Ini yang oksidasi, bisa A atau B. Lihat ya, ini udah benar Ep-nya oksidasi, nulisnya juga udah benar. Lihat Cu-nya oksidasi sebelah kanan. Nah, mana penulisannya yang lebih tepat? Reduksi. Nah, berarti yang Cu2 plus menjadi Cu. Ini jawabannya. Oke, ini satu lagi ya, contoh sel volta. Diketahui harga potensial reduksi sebagai berikut. Nah, berdasarkan barang sel volta di atas, diagram sel yang paling tepat adalah bandingkan Ag plus 0,8 Zn min 0,76. Mana yang lebih besar nilainya? Ag, berarti ini harus mengalami reduksi, yang ini oksidasi ya. Nah, diagram selnya berarti Ag harus reduksi, berarti Ag harus di sebelah kanan. Antara ini atau ini. Ya, ini salah nulisnya, ya pasti salah, ini pasti salah. Nah,
tinggal cermati lagi ini mana yang tulisan lebih besar. Benar, Ag plus menjadi Ag ya. Nah, ini masih kurang tepat ya. Nah, ini Zn-nya. Oke, berdasarkan gambar di atas, harga potensial sel E0 sel adalah, pakai rumus kayak tadi ya, E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Ag plus 0,8 dikurangi E0 yang mengalami oksidasi Zn min 0,76 dengan 0,80 tambah 0,7 dengan berapa? 1,56 volt ya. Nah, baik, itu untuk latihan sel volta ya, lumayan beberapa soal, mudah-mudahan jadi lebih paham. Selanjutnya sekarang kita lihat latihan sel volta. Nah, ini sel tadi sel volta ya, sekarang lihat korosi. Nah, untuk korosi kita lihat ya. Perhatikan bagian korosi bagi berikut. Proses korosi yang paling cepat terjadi pada tabung nomor titik. Yang mana? Nah, ingat yang paling cepat ada H2O, ada oksigen, kemudian ada elektrolit, itu yang paling cepat ya. Maka yang ini yang paling cepat ya. Yang A. Oke, yang 381, perhatikan bagian proses korosi dengan berbagai kondisi. Proses korosi yang paling lambat jadi pada wadah paling lambat. Mana nih? Oh, ini yang ditutup antara 3 atau 5 ya, tutup. Kemudian ditutup, ini ditutup, di atasnya ada kapas. Nah, ada kapas. Kapas ini bisa berperan untuk menyaring air ya. Jadi uap air di ini kan walaupun ditutup di sini ada uap air ya. Nah, di sini. Nah, adanya kapas bisa membantu menyerap si uap air tadi ya. Jadi perannya sepertinya bisa seperti silika gel kalau dalam makanan ya. Jadi menyerap air. Nah, jadi udara ini akan tetap kering dengan adanya kapas ya. Maka ini bisa paling lambat nomor 5 ya. Nomor 5 paling lambat. Ini analisisnya seperti ini ya. Jadi dengan adanya kapas, udara di sini uap airnya menjadi lebih sedikit ya. Sekarang gitu. Perhatikan beberapa gambar proses korosi berikut. Udara paku, nah ini kristal CaCl2 anhidrous ya, anhidrous atau bahasa kitanya anhidrat ya. Nah, adanya zat anhidrat ini fungsinya buat apa? Nah, zat anhidrat ini dalam soal-soal korosi ya, dia punya sifat menyerap air, mirip silika gel kalau dalam kapsul-kapsul makanan ya, makanya dalam kapsul-kapsul obat ya. Nah, itu ada silika gel. Nah, itu fungsinya buat menyerap. Buat apa? Buat menyerap uap air di wadah toples tersebut. Jadi biar si kapsul obatnya tetap kering ya. Jadi uap airnya diserap oleh silika gel. Nah, ini mirip dengan kayak gitu. Jadi fungsinya zat anhidrat, dia bisa mengondisikan jadi uap air di sini sedikit karena dia uap airnya diserap oleh silika gel ini. Jadi anhidrat ini bisa memperlambat proses korosi ya. Nah, proses korosi yang paling cepat ini ditanyakannya. Jadi pada tabung nomor yang paling cepat, yang terbuka, kemudian ada air, ada elektrolit ya, ini air. Maka ini yang paling cepat yang nomor 5 ya. Jadi di sini udaranya terbuka, jadi kalau terbuka bisa ada oksigen, bisa ada uap air ya, bisa air. Ini juga ada airnya juga di sini. Kemudian ada air garam, elektrolit ya. Nah, ingat, jadi ada 3 faktor ini, oksigen, ada air, sama elektrolit itu bisa mempercepat. Jadi ini lebih cepat yang E. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan. Paku yang paling cepat terjadi korosi terdapat pada nomor ya, cepat. Nah, lihat. Nah, cepat ya, minyak pasti salah, paling lambat. Nah, lihat mana jawabannya adalah yang nomor 4 ya, larutan NaCl. Air yang dididihkan. Jadi air yang dididihkan itu buat apa? Air dididihkan itu memperlambat korosi ya, karena ketika air dididihkan di soal-soal korosi itu maksudnya adalah dia menjadikan oksigen terlarut dalam air itu menjadi lebih sedikit ya. Ingat dulu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya tentang korosi. Nah, ini berarti lambat CaCl2 anhidrat. Nah, ada anhidrat berarti dia memperlambat korosi ya. Jadi ini yang paling cepat adalah yang larutan NaCl nomor 4. Oke, 385. Berikut ini gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan korosi.
korosi akan cepat terjadi ya, lebih cepat pada tabung berapa? Lebih cepat. Ini semuanya ditutup ya sama. Nah, ada minyak berarti memperlambat ya, ini pasti salah. Air yang sudah dididihkan juga bisa memperlambat. Nanti kita lihat ya. Udara paku ini enggak ada airnya. Ini ada air, ini ada airnya. Ini yang enggak ada airnya akan lebih lambat ya. Karena kalau dalam air lebih cepat. Nah, ini ada zat pengering. Zat pengering berarti dia fungsinya memperlambat korosi ya. Jadi akan lambat ini, lambat, ini lambat, ini lambat. Nah, tinggal ini. Nah, bandingkan antara air yang sudah dididihkan dengan air biasa. Nah, dalam soal-soal korosi, air yang sudah dididihkan itu bisa menjadikan oksigen terlarut dalam air ini menjadi berkurang ya. Jadi kan faktor korosi itu ada oksigen ya. Maka air yang sudah dididihkan karena oksigen terlarutnya sudah menjadi semakin kurang, maka air yang sudah dididihkan ini menjadi lambat korosinya ya, lebih lambat. Nah, maka yang air biasa ini lebih cepat. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ini. 4. Oke. Ya, itu alhamdulillah untuk latihan sel kota dan latihan korosi ya. Insyaallah mudah-mudahan ulangan hariannya pada dapat 100 ya. Jadi biasakan nilainya 100 ulangan harian. Insyaallah nanti SBMPTN juga akan terbiasa nilainya maksimal ya. Itu semoga bermanfaat ya, berkah barokah selalu, rekan-rekan semuanya sehat, keluarganya juga sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga berkah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.